Apakah hukum jual beli dengan sistem dropship yang biasa digunakan dalam jual beli online? Baik, kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah selisih harga, maka perlu dijelaskan. Transaksi online akan halal, Allahu alam, sebatas ilmu saya. Kalau ada ustadz-ustadz lain yang lebih kapabilitasnya lebih ada, bisa menjelaskan kepada anda dalilnya kuat, ambil. Jangan berpegang pada pendapat saya saja. Tapi ini Allah alam, setahu saya, kalau seandainya seseorang bertransaksi dengan produk orang lain, gitu kan, itu dibolehkan dalam Islam, dibolehkan asal memang jelas antara akad dia dengan pemilik produk. Misal, saya akan membeli produk Anda pada saat saya punya konsumen, ya, dan saya akan membeli dengan harga berapa? Harganya 36.000 misalnya. Baik, saya bisa dapat diskon berapa? Semua transparansi dari awal. Anda dapat 10%. Baik, saya bisa jual nanti dengan harga 36.000 seperti Anda jual? Boleh. Baik, silahkan. Pada saat itu akad kita dengan pemilik produk jelas, gitu kan? Saya akan order kapan ada produknya, kapan ada pesanan, maka boleh saja. Dan jangan pernah malu untuk mengatakan kalau kita lagi online, lalu orang tanya, apakah ini produk Anda? Jawab, bukan. Saya pesankan, tidak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan transaksi jual beli. Kata Nabi SAW, selama dua orang yang transaksi jujur, maka Allah memberkahi transaksi mereka. Jadi jangan khawatir, mobil kita pernah tabrakan, lalu kita mau jual, teman-teman, jangan pernah dusta, berbahaya. Mobil kamu ini pernah tabrakan? Enggak pernah, padahal sudah 7 kali tabrakan nih. Ini enggak boleh. Iya, pernah tabrakan, saya masukkan di bengkel di sebelah sini, silakan cek, laku insya Allah, jujur, gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menilai. Tapi kalau dia dusta, pastikan orang itu cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak jadi transaksi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatunya, harusnya kita yakin dengan itu. Apa yang dimaksud dengan dropship? Kalau dimaksud dengan dropship, Anda nanti bisa jawab sendiri, coba. Yang biasanya dropship, ya, saya letak barang, foto dari barang tersebut di web saya, ya. Tapi barang saya nggak punya. Saya tinggal foto, gambar baju segala macam, jam, ya, sehingga toko dia lebih lengkap daripada Tanah Abang. Apa yang ada di dunia ada di toko dia. Subhanallah, ini gambarnya aja, tapi barangnya barang-barang orang. Tergantung akadnya dia dengan para pemilik barang ini. Kalau pemilik barang itu dia mengatakan, saya bantu marketingkan, jualkan barang Anda. Saya taruh di web saya, di toko fitur virtual saya. Terus saya letak di toko virtual saya, berapa saya dapat fee dari Anda. Silahkan barang, ini boleh. Ini bantu menjualkan barang, boleh dapat fee. Ya. Tetapi persyaratannya boleh, saya dengan dia, pemilik produsen barang, supplier tadi, bukan akad jual beli. Akad dia mewakilkan kepada saya. Ini beda ini. Kalau akadnya jual beli, dia bilang, ya boleh, saya kirim nanti kepada pembeli pelanggan Anda, tapi saya tidak akan kirim kecuali Anda bayar cash dulu ke saya. Karena saya tidak percaya, nggak tahu siapa Anda. Kalau dia mengatakan demikian, ini akadnya jual beli, walaupun saya mengaku agen dia dan saya setuju kamu menjadi agen saya, tapi setiap barang yang saya kirim kepada pelanggan Anda harus bayar dulu, baru saya kirim. Berarti akadnya antara saya toko virtual ini dengan pemilik barang jual beli, dan belum saya beli tadi. Kan belum tadi akadnya ada kan ya, untuk menjual dengan akad dan dengan terima barang. Saya kayak ini, saya beli belum lagi, walaupun akad jual belinya sudah ada, tapi barang belum saya terima, langsung dikirimkan dia ke pelanggan saya. Ini boleh berarti? Tidak. Ini tidak boleh. Kecuali yang tadi saya tolong jualkan, ya. Terus masalah uang, kalau orang bayar, saya bayarkan kepada Anda. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti jual beli. Bukan akad wakalah, nggak bisa. Tapi kalau dia, udah saya percaya Anda toko terkenal dan terkenal disiplin dalam pembayaran, nggak ada masalah. Kapan-kapan Anda bayar, kita hitung per pekan atau per bulan, nggak ada masalah. Ini boleh. Boleh saya menjualkan barangnya dia. Jelas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis online, konsep hampir sama dengan dropshipper, di mana kita memasarkan satu produk dari produsen, tapi dengan harga lebih tinggi. Harga yang tertera sudah dengan laba. Kemudian setelah konsumen transfer ke rekening, kita baru mengambil barang tersebut ke produsen. Barang ini sudah ada akad dengan produsen, baru kemudian kita kirim barang tersebut ke konsumen. Apa hukumnya? Kalau yang Anda lakukan, tahapannya begini. Anda belum beli barang itu. Anda belum beli barang itu. Kemudian Anda jual, lalu dapat transferan. Baru setelah itu Anda ambil di produsen, kemudian Anda yang mengirimnya, bukan produsen yang mengirimnya. Maka ini masuk dalam kategori salam hal. Masuk dalam kategori salam hal, dan ada perbedaan seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau menurut mazhab jumhur, boleh asal waktunya sebulan lagi. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini diperbolehkan meskipun waktunya pendek. Wallahu a'lam. Atau skema yang kedua, Anda sudah beli barang itu di produsen, tapi nggak Anda ambil, ditaruh di situ saja. Kemudian Anda pasarkan. Ketika dapat konsumen, dia diminta untuk transfer. Boleh nggak ini? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Belum dikuasai. Karena ini aslinya adalah duit ditukar dengan duit. Anda beli dengan misalnya 100.000, lalu Anda jual dapat transferan 120.000. Ini mirip riba. 100.000 dapat 120.000. Wallahu a'lam. Ini dilarang sebagaimana tadi keterangan Ibnu Abbas. Dalam transaksi jual beli itu ada beberapa aturan yang sebetulnya mudah. Kalau seandainya kita itu mau mendengar syariat, itu bisa diatur dengan mudah. Masalah transaksi, Anda tidak punya barang, akan tapi Anda akan jualan dengan cara mencari orang pembeli terlebih dahulu. Maka setelah ada pembeli, Anda berpesan kepada seseorang. Setelah Anda berpesan kepada seseorang, dari orang tersebut langsung suruh ngirim ke, begitu kan? Suruh mengirim kepada yang bersangkutan. Maka bayarnya kepada Anda. Sebetulnya hal yang demikian bisa saja ditakyif dengan bermacam-macam model transaksi. Yang pertama, Anda bisa menjadi seseorang yang penyambung, yang dalam hal ini dari dua belah pihak telah memperkenankan Anda sebagai orang yang mendapatkan fee dari itu semuanya. Penyambung bisa, ini yang pertama, bisa itu. Ada namanya apa ya? Simsar apa nama? Maklar ya. Maklar itu tidak boleh menambah harga kecuali diizinkan dari dua belah pihak. Ini salah satu model. Dan dalam majelis yang lain kalau tidak salah kita sampaikan model yang lain. Jadi bisa satu model, artinya begini, Anda mencari penjual, setelah dapat penjual Anda mencari barangnya. Dan Anda bisa asalkan dari pihak penjual dan pembeli ini, dari pihak penjual memperkenankan kita mengangkat harga, boleh. Jadi dari penjualnya adalah harganya 10.000, Anda bisa jual 12.000 dan pembelinya mau, oke, nggak ada masalah. Tapi sebagai penyambung, maklar itu kalau menaikkan harga, harganya jika tidak disetujui oleh pemilik, maka harga itu miliknya sang pemilik. Contohnya saya maklar, ada orang misalnya, tolong jualkan saya mobil, berapa? 50 juta. Ya sudah, saya harus menjual 20 juta. Kalau saya tambah 60 juta, maka 10 jutanya kembali pemiliknya. Kecuali sudah ngomong, sudahlah, jualkan mobil saya 50 juta, kalau ente lebihkan buat ente. Nah, adapun model tadi yang ditanyakan itu adalah biarpun yang punya barang tidak ngomong, itu sudah jelas dia memberi harga sebegini, pokoknya terserah kau jual berapa, itu sudah umum. Kalau kita tanya, boleh saya jual lebih? Pasti boleh. Maka jika kasusnya demikian, ini salah satu model, di antara model-model. Ada namanya takyif fikhi. Kalau kita mau tundukkan, patuhkan kepada syariat, itu sangat mudah, nggak ada cara yang susah.